Hai guys, Bos Darling di sini. Pada episode ini, kita akan membahas tentang uang kripto, pahlawan atau scam. Kita mulai dari fakta dan data tentang mengapa terjadi euforia kripto di seluruh dunia. Kripto itu booming sejak tahun 2011 karena 4 hal. Pertama, teknologi baru, blockchain, disebut desentralisasi di luar kontrol perbankan yang dikuasai oleh elit, sehingga menciptakan harapan di mana rakyat jadi berkuasa. Kedua, propaganda media, gencar memberitakan cerita sukses bisnis kripto. Ketiga, propaganda selebritis dan influencer. Keempat, timbulnya harapan yang besar dari rakyat untuk bisa jadi kaya raya tanpa kerja. Cukup investasi kripto, tidur aja, harganya naik sendiri. Maka meledaklah bisnis kripto di seluruh dunia. Yang dijadikan patokan adalah suksesnya Bitcoin. Memang sukses besar. Sejak dimulai tahun 2009 dengan harga $0, harga Bitcoin di Agustus 2010 10 sen dolar, cuma Rp1.650. Di bulan Maret 2025, 1,3 miliar rupiah. Naik 840 kali dalam 15 tahun. Siapa yang nggak tergiur? Maka mulailah orang-orang pengen jadi pengusaha kripto, ikut-ikutan Bitcoin. Rakyat dikasih tahu, jangan beli Bitcoin, udah mahal sekarang, 1,3 miliar. Beli aja kripto saya, shitcoin. Masih murah nih, cuma 10.000. Nanti akan naik seperti Bitcoin. Rakyat awam yang nggak ngerti apa-apa langsung tergiur. Dipikirnya semua kripto bakal seperti Bitcoin. Padahal enggak. Oleh sebab itu, kripto berkembang jadi lebih dari agama. Orang-orang pada fanatik percaya tanpa paham isi jeroannya. Lebih fanatik dari percaya pada agama. Ya iyalah, agama kan gak ada duitnya. Para pengusung kripto ini ada 3. Influencer yang memang dibayar oleh platform, orang-orang yang memang menjual kripto, dan orang-orang yang mimpi jadi kaya karena kripto. 2 yang terakhir itu jadi buzzer tanpa dibayar. Makanya jangan ladeni debat awam versus awam. Itu bukan debat mencari kebenaran, tapi isinya kepentingan, karena berharap dapat duit dari situ. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Kalau nggak setuju ya nggak setuju aja, nggak perlu diyakinkan. Duit juga duit mereka sendiri. Saya nggak ada kepentingan untuk mengusung ataupun menjatuhkan kripto. Saya menyampaikan ini berdasarkan fakta dan data yang kredibel demi kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai cita-cita para pendiri negara kita. Pada episode ini, kita akan bahas berbagai narasi yang berkembang atau dikembangkan saat ini. Pertama, bahwa kripto adalah investasi yang menguntungkan, harganya akan naik terus. Kedua, uang kripto menggunakan sistem desentralisasi yang transparan sehingga sangat menguntungkan bagi rakyat. Ketiga, uang kripto aman, tak bisa dihack. Keempat, segera rakyat beralih ke kripto, jangan sampai ketinggalan. Istilahnya FOMO, Fear of Missing Out. Kelima, uang kripto akan terus ada, mengalahkan uang konvensional. Kita akan melakukan investigasi tuntas dan singkat terhadap kelima narasi atau mitos tersebut, apakah benar faktanya seperti itu. Namun sebelumnya, supaya pemahamannya utuh, kita bahas dulu bagaimana uang kripto itu tercipta dan siapa pencipta sesungguhnya. 2008, Amerika dilanda krisis ekonomi dahsyat, subprime lending. Harga rumah di Amerika hancur, rumah rakyat disita bank, rakyat kehilangan pekerjaan. Rakyat Amerika saat itu benci sekali dengan perbankan dan elit keuangan. Di momen kritis 2008 itu, seseorang yang misterius mengumumkan di milis kriptografi bahwa ia sedang mengerjakan sistem keuangan elektronik yang baru, di mana semua orang bisa kirim duit ke orang lain tanpa jasa pihak ketiga, seperti bank, Western Union, PayPal, dan lain-lain. Email itu ditandatangani oleh orang misterius dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. 3 bulan kemudian, Januari 2009, lahirlah Bitcoin. Masyarakat yang benci pada elit perbankan gegara krisis 2008 langsung menyambut gembira. Khususnya para anarkis, teknoanarkis, partai liberal, dan masyarakat kriptografi alias cyberpunks.
Mereka lah yang jadi agen promosi Bitcoin pertama. Sasarannya satu, khotbahkan kelebihan-kelebihan Bitcoin ini kepada orang lain agar Bitcoin diterima oleh masyarakat. Sejak itulah Bitcoin berkembang seperti agama baru. Kita masuk pada pembahasan utama, yaitu investigasi atas 5 narasi alias mitos yang berkembang di masyarakat. Pertama, benarkah harga kripto akan naik terus? Kita lihat data dari Bank Sentral Eropa. Kripto yang naiknya meroket itu ya cuma 2, Bitcoin dan Ether. Di samping itu, ada sekitar 5-10 lagi yang kenaikan harganya konsisten bagus. Yang 200 lainnya mendelep semua. Di sini kita perjelas dulu tentang logika yang keliru. Banyak awam berpikir bahwa karena Bitcoin sukses, maka kripto lain akan sukses. Sama kelirunya dengan berpikir bahwa karena KFC sukses di seluruh dunia, maka jual ayam goreng tepung pasti bakal sukses seperti KFC. Ya nggak banget. Banyak faktor khusus yang membuat KFC atau Bitcoin itu sukses. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Harga awal dan harga akhir. Abaikan fluktuasi yang ekstrim di antara itu. Selama harga akhir lebih tinggi dari harga awal, maka kinerjanya bagus. Itu pun harus dilihat setelah 3 tahun lebih. Jadi sudah proven, sudah teruji dengan waktu. Dan keempat, lihat market cap-nya berapa. Kenapa uang kripto harganya naik turun ekstrim? Di sini berlaku hukum penawaran dan permintaan, supply and demand. Selama masyarakat banyak mau jual masih ada yang beli, harga akan terjaga. Artinya barang laku, harga kemungkinan naik. Kalau masyarakat banyak mau jual nggak ada yang beli, harga pasti turun. Barang nggak laku. Ini pasar bebas, nggak bisa diatur dengan regulasi. Tapi bisa diatur dengan cara lain. Gimana coba? Bandar. Bandar itu bisa goreng-goreng naikin harga, bisa juga nurunin harga. Dan yang paling banyak dapat cuan dari bisnis kripto adalah bandar. Bukan yang mining atau trading pakai bot. Itu sih kelas teri. Kelas kakap ya bandar ini. Mereka lah yang nanggok untung paling besar dari bisnis kripto. Ini kapitalis, bos. Omong kosong membela rakyat. Yang menang ya yang punya modal, bandar. Mau tahu contoh bandar kakap itu siapa? Soros. Belakangan, Rockefeller juga ikutan. Omong kosong rakyat berkuasa. Dia lagi. Coba kita lihat pemain baru, Trump Coin, yang diluncurkan Januari 2025 sebelum dilantik jadi presiden. Trump itu, di samping pebisnis, juga familiar dengan judi. Dulu sempat punya kasino, Trump Taj Mahal. Koinnya baru 3 bulan, lihat harga awal dan harga akhir. Harga akhirnya masih 15% di atas harga awal. Sekelas Trump, pasti ada bandar yang jagain harga. Itu pun pasti berdarah-darah bandarnya. Kenapa? Karena Soros yang nggak suka sama Trump pasti hajar habis-habisan supaya harganya turun. Kita nggak tahu ke depannya kuatan mana bandar Trump dengan Soros. Kita bandingkan dengan token Indonesia. Nggak usah sebut namanya. Dari harga awal $3, harga akhir cuma 18 sen. Jeblok, bos. Kenapa? Bandarnya kelas teri. Gimana caranya bandar dapat untung? Mereka masuk sejak harga masih rendah. Kalau ada yang mau beli, mereka jual. Harga makin naik, mereka makin untung. Kalau Anda jual, mereka yang beli. Duitnya dari orang-orang yang duluan beli. Bayar pembeli baru, pakai duit pembeli lama. Ini namanya sistem Ponzi. Scam piramida seperti MLM yang juga banyak kasus di Indonesia. Hanya bedanya, di kripto ini bandarnya tidak tersentralistik di satu orang atau satu lembaga seperti MLM, tapi ada di beberapa orang, raja-raja kecil, tapi skalanya lebih besar. Kalau Ponzi yang asli seperti MLM itu, ibaratnya korupsi terpimpin, sentralisasi, monarki. Nah, kalau desentralisasi kripto ini, korupsi tidak terpimpin, oligarki. Nanti pemuja kripto protes lagi. Mana mungkin Bitcoin itu Ponzi? Pemerintah Amerika aja mau invest Bitcoin. Coba suruh jalan-jalan ke SEC.
OJK-nya Amerika. Lihat aja sendiri, mata uang virtual itu adalah skema Ponzi. Bahkan spesifik, OJK Amerika menyoroti Bitcoin yang memiliki banyak unsur skema piramida Ponzi, tapi disembunyikan dengan baik. SEC juga nyebut, para pengusung kripto mati-matian mempropagandakan argumen bahwa Bitcoin bukan Ponzi. Tapi, hasil penyelidikan SEC secara independen, memang ada beberapa sinyal kuat Ponzi di dalam Bitcoin. Malah ada kripto yang namanya Ponzi Coin. Sama juga ngasih nama Scam Coin. Ditulis lagi, skema scam Ponzi yang transparan dan desentralisasi pertama di dunia yang menggunakan blockchain. Orang-orang ini udah sinting kali. Untung apa enggak? Ada yang untung, yang duluan beli dan duluan jual sebelum kempes. Namanya juga Ponzi. Intinya, Anda bisa dapat untung kalau masih ada orang lain yang mau beli koin Anda. Yang saya sampaikan ini adalah investigasi yang netral dan objektif. Kebanyakan orang cari narasumber itu dari para pedagang kripto, makanya bias. Semua kecap ya nomor satu. Kalau Anda mau belajar dagang kripto, benar, Anda belajar sama pedagang. Tapi kalau Anda mau cari kebenaran, pelajarilah referensi kredibel dari yang bukan pedagang. Contohnya SEC tadi. Kedua, benarkah kripto ini sistemnya desentralisasi, transparan, dan tak bisa dimanipulasi? Dulu, janjinya Nakamoto tahun 2009, Anda bisa kirim uang kripto peer-to-peer dari komputer Anda langsung ke komputer orang yang nerima. Validasi transaksinya dilakukan secara desentralisasi, terbuka oleh siapapun dengan cara mining, transparan. Si penambang melakukan validasi dan memasukkannya ke dalam rantai blok, makanya disebut blockchain. Penambang yang sukses tambahkan blok dikasih hadiah Bitcoin. Tapi pada prakteknya, orang merasa lebih aman jual beli kripto lewat bursa ketimbang transfer langsung antar wallet, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, bursa ini desentralisasi apa sentralisasi? Kebanyakan sentralisasi, bos. Bursa yang ngetop sentralisasi semua. Dikontrol oleh yang punya bursa. Kalau desentralisasi, memang nggak dikontrol satu pihak. Tapi prakteknya, kalau Anda transaksi lama, akhirnya lebih banyak bursa yang sentralisasi. Di Indonesia juga sama, bursanya sentralisasi. Dengan sistem bursa yang sentralisasi, yang memvalidasi transaksi Anda bukan penambang bebas seperti yang dipropagandakan. Yang validasinya bursa itu sendiri. Desentralisasi dan transparansi cuma mitos awal yang prakteknya jarang sekali dipakai. Dan bursa yang sentralistik itu bisa korup juga, seperti skandal yang terjadi di FTX. Belakangan, Ether bahkan ganti sistem. Proof of Work alias POW, validator dengan sistem mining yang menghabiskan energi, diganti dengan sistem POS, Proof of Stake. Validatornya nggak perlu nambang, cukup jaminkan modal seperti sewa aset. Makin besar modal jaminannya, makin besar kemungkinannya dipilih sebagai validator. Akhirnya yang menang ya yang punya modal. Apa pengaruhnya validator POS tanpa mining ini? Si validator bisa merubah atau membatalkan blockchain. Dia juga bisa mengotorisasi transfer yang ilegal. Ini yang nggak pernah diceritakan oleh para pedagang kripto. Dengan sistem POS yang nggak butuh mining untuk validasi, 60% stake Ether dipegang oleh 4 provider saja. Oligarki lagi kan jatuhnya. Bisa korup apa enggak? Sementara di Bitcoin, 1% pemegang Bitcoin menguasai 90% Bitcoin di seluruh dunia. Elit juga yang punya, bos. Rakyat itu cuma dapat serpihan sisa makanan yang tumpah dari pesta besar para elit. Tapi paling rame cerita sukses kripto di medsos, makanya rakyat pada bingung. Ketiga, benarkah uang kripto dan blockchain itu aman, nggak bisa dihack? Yang namanya IT sih bisa aja dihack. Tahun lalu, semester pertama 2024, uang kripto sebesar 36,7 triliun rupiah dijebol oleh hacker. Februari 2025 lalu, BBC memberitakan sekitar 18,3 triliun rupiah kripto dijebol oleh hacker. Dan hack itu bisa dari luar, bisa juga dari dalam. Edward Snowden, mantan CIA dan kontraktor NSA, yang dulu bongkar rahasia intelijen ke publik dan sekarang jadi konsultan Bitcoin, sudah berulang kali memperingatkan agar para pengelola kripto memperbaiki sistem keamanan IT-nya. Apalagi dengan adanya komputer kuantum dan AI, bisa menjebol kripto dengan mudah. Itu hack dari luar.
Hack dari dalam lebih gampang lagi. Tadi kita sudah bahas sistem POS yang diterapkan Ether. Validator yang taruh jaminan gede bisa merubah atau membatalkan blockchain, termasuk menyetujui transaksi ilegal. Nanti pengusaha kripto protes, itu kan Ether yang pakai POS, Bitcoin tetap pakai POW, nggak bisa dijebol. Kata siapa? Aturan main dalam blockchain dikenal istilah 51% attack. Artinya, kalau Anda punya hash rate 51%, Anda bisa merubah blockchain. Ini hash rate loh ya, bukan kepemilikan. Siapa yang punya 51% hash rate? Si nama palsu Satoshi itu. Waktu awal, dia gunakan 51% attack untuk menembuk Bitcoin, sehingga sekarang jadi pemegang Bitcoin terbesar di dunia. Punya 1,1 juta Bitcoin, nilainya sekarang sekitar 1.500 triliun rupiah. Modal dengkul, tiba-tiba bisa 20 kali lebih kaya dari Presiden Trump. Jelas itu bukan orang, tapi modus operasi intelijen. Itu zaman dulu, satu orang bisa pegang 51% hash rate. Zaman sekarang, 51% hash rate itu cuma dipegang oleh 2 perusahaan saja. CoinDesk melaporkan bahwa 51% attack yang dulu begitu ditakuti, sekarang jadi hal yang biasa terjadi. Paling gampang itu memang hack dari dalam. Keempat, gembar-gembor beli kripto di medsos dengan istilah FOMO, takut kehabisan. Yang gembar-gembor adalah para agen influencer dan pedagang kecil. Kadang pakai analisis tabel supaya kelihatannya cerdas. Padahal mereka nggak ngerti permainan bursa global. Harga naik atau turun drastis ya tergantung bandar. Mau bukti? Lihat aja Krismon 9798. Dolar dari 2.500 rupiah naik jadi 15.000. Apa prediksi dan analisisnya? Nggak ada. Bandar besar seperti Soros, bangun tidur mau bikin krisis ya langsung anjlok nilainya. Bandar untung besar dari krisis. Nggak ada prediksi maupun analisisnya. Makanya para analis jagoan di Wall Street nggak pernah kasih analisis di YouTube atau medsos. Bagi yang masih berpikir uang kripto adalah untuk kepentingan rakyat, coba lihat fakta dan angka. 1% pemilik Bitcoin memegang 90% Bitcoin dalam peredaran. Aliran dana itu ngalir tanpa bisa dilarang. Begitu ada cuan besar, langsung diambil sama elit. Apanya yang untuk kepentingan rakyat? Kalau yang 90% itu rame-rame nahan kripto, seperti yang sekarang ini, harga pasti naik terus, karena suplainya terbatas. Tapi kalau yang 90% itu rame-rame jual, langsung jeblok itu harga. Bisa balik ke $1 lagi. Gembar-gembor beli kripto yang dilancarkan para agen influencer dan pedagang ini disetting oleh pedagang besar buat naikin harga. Setelah harga melambung, bandar besar jual duluan dan dapat untung besar. Rakyat kebagian apesnya, seperti skema Ponzi pada umumnya. Dan ini sangat mungkin terjadi berkaitan dengan rencana Trump untuk jadikan Bitcoin sebagai aset strategis. Ini adalah pedang bermata dua. Bitcoin awalnya adalah proyek eksperimen yang kemudian sukses besar dari sisi kenaikan harga dan popularitas. Tapi bukan berarti meroketnya Bitcoin, uang kripto lain akan naik juga. Ada 17.000 mata uang kripto, 99,9% jeblok semua. Kalau Anda berjiwa spekulan, bisa aja dapat duit dari kripto. Jangankan Bitcoin, shitcoin, bahkan Ponzi coin pun Anda bisa untung, asal cepat keluar sebelum kolaps. Namanya juga Ponzi. Kalau mau untung gede ya jadi bandar, atau setidaknya jadi bursa. Intinya banyak kesempatan untuk dapat duit dari kripto. Tapi jangan bilang kripto itu untuk kepentingan rakyat, karena 90% uang kripto dimiliki oleh 1% elit. Duta besar kripto yang paling terkenal, Michael Saylor, punya Bitcoin sekitar 660 triliun rupiah. Omongannya dikutip di mana-mana oleh para pemuja kripto. Sang nabi baru. Padahal dia cuma joki, didanai oleh Dupont, anggota darah keluarga Illuminati.
Kalau Saylor mati, itu Bitcoin 660 triliun nggak diwariskan ke siapa-siapa. Kenapa? Karena cuma duit titipan. Sama seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Nggak ada yang wariskan kekayaan ke anak-anaknya. Semua duit titipan, SPG Illuminati. Dan jangan bilang kripto desentralisasi, karena dua perusahaan yang saat ini menguasai 51% hash rate bisa merubah blockchain Bitcoin. Pada sistem POS Ether, orang bisa jadi validator dengan taruh duit jaminan. Validator POS ini bisa merubah blockchain. 60% modal untuk validasi dikuasai oleh 4 perusahaan saja. Desentralisasi itu cuma mitos, waktu awal di tahun 2009. Begitu ada kesempatan jadi duit, diboronglah sama elit. Desentralisasi itu artinya raja-raja kecil, korupsi tidak terpimpin. Kelima, benarkah uang kripto itu akan terus ada mengalahkan uang konvensional? Untuk jangka panjang, jelas sekali rencana IMF, World Bank, BIS, Bank Sentral Eropa, dan lain-lain adalah untuk melemahkan kripto dan mengadopsi sistem blockchain untuk uang digital bank sentral yang sudah kita bahas di episode lalu. Trump berusaha melawan dengan terbitkan Kepres melarang dolar digital dan menjadikan kripto sebagai aset strategis dan stockpile. Langsung disikat bandar, harga Bitcoin malah turun. Total nilai uang kripto itu cuma 0,56% dari seluruh uang di dunia. Itu pun baru M2, belum termasuk M3. Kecil sekali. Kalau pada saatnya nanti, elit global memutuskan untuk menerapkan uang digital, kripto akan dimatikan. Caranya gampang, OJK seluruh dunia bikin peraturan agar kripto nggak bisa diuangkan dan nggak bisa diperdagangkan. Bursa-bursa dicabut izinnya. Selesai itu kripto. Saya sendiri, kalau disuruh milih kripto atau rupiah digital, jelas saya pilih kripto. Karena kripto tidak membunuh kebebasan dan privasi kita. Masalahnya, rupiah digital itu bukan pilihan, tapi paksaan dari elit keuangan dunia. Kalau kita tidak melawan. Pada episode lalu, kelihatannya ada sebagian pemirsa yang gagal paham. Rupiah digital kan bagus untuk melacak koruptor. Ini orang nggak ngerti tata negara. BI itu tidak di bawah pemerintah, independen dari pemerintah dan rakyat, tapi dependen pada elit keuangan global. Sejak kapan IMF dan World Bank mau nangkap koruptor di Indonesia? Coba dipakai sedikit akalnya. Elit global nggak peduli dengan koruptor di Indonesia. Yang mereka tekan adalah rakyat dan pemerintah. Misalnya, auto debit potong pajak Anda. Elit global berkepentingan karena uang hasil pajak Anda itu digunakan untuk bayar utang pada mereka. Juga untuk menekan rakyat yang melawan kebijakan mereka. Anda nulis di medsos, mengkritik lockdown atau vaksinasi misalnya. Antek-antek lokal lapor dan seluruh rekening Anda bisa diblokir. Ada juga yang nanya, kalau nggak ada internet gimana? Wah, mereka sudah pikirkan sejak lama. Coba baca pengumuman di World Economic Forum 2017. Tujuan akhir dari cashless society itu bukan dengan kartu atau smartphone, tapi dengan chip yang ditanam di tangan Anda. Bahkan uji coba sudah lama. Chip implan ini sudah ada dari tahun 60-an. Dulu buat tracking paket barang, kemudian buat hewan peliharaan. Lama-lama ya ditanam di tangan Anda. Bisa untuk buka kunci mobil, buka pintu rumah, boarding pass, airport lounge, password komputer, unlock telepon, dan tentu saja untuk pembayaran. Kembali ke penjelasan WEF, dijabarkan pula rencana chip implan akan jadi paspor untuk segala hal. Dan ini bukan sekedar tulisan, Anda sudah lihat sendiri prakteknya di cuplikan video tadi. Jadi yang bilang chip implan itu hoax atau teori konspirasi adalah orang-orang yang buta huruf dan buta kecerdasan. Dikasih data di depan mata juga nggak ngerti-ngerti. Soal chip implan ini juga yang merupakan udang di balik pandemi. Di samping untuk pembayaran, identitas, juga masukkan data-data medis, vaksinasi, dan lain-lain. Dulu Gubernur Ahok promosikan cashless society.
Sadar apa enggak ya, kalau tujuan akhirnya adalah chip implan yang dinubuatkan di agama yang dianut. Bagi yang beragama Kristen, kitab Wahyu 13 ayat 16-18 mengatakan bahwa menjelang akhir zaman, semua orang, kaya ataupun miskin, akan diberi tanda pada tangan atau dahinya. Yang tidak memakai tanda tersebut tak dapat melakukan jual beli. Persis seperti tujuan akhir rupiah digital atau CBDC ini. Tanda tersebut dinamakan Mark of the Beast dan nomornya adalah 666. Bagi yang beragama Islam, akhir zaman itu ditandai dengan munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih itu juru selamat, Ad-Dajjal itu penipu. Al-Masih Ad-Dajjal bahasa Inggrisnya The Antichrist, juru selamat penipu atau palsu. Dikisahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2937, Dajjal datang membawa air dan api. Yang kelihatannya air padahal api, yang kelihatannya api padahal air. Dajjal akan mengatakan bahwa rupiah digital adalah air, memudahkan pembayaran, modern, penting untuk ekonomi yang super stabil. Padahal rupiah digital adalah api, perbudakan global yang jauh lebih kejam dari komunis, yaitu di bawah kontrol sang Dajjal. Uang kripto bukan ancaman bagi kita. Uang kripto hanya sekedar eksperimen elit keuangan global yang bersembunyi di balik nama samaran Satoshi Nakamoto. Faktanya, blockchain Bitcoin yang katanya tak bisa ditembus itu dibuat berdasarkan platform bikinan NSA. Kalau di Indonesia, NSA ini BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Nama platformnya SHA-256, Satoshi. Nakamoto sendiri, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, artinya Central. Satoshi artinya Intelligence, Central Intelligence Agency, CIA. Tujuan utama pembuatan Bitcoin adalah lead bank untuk blockchain yang akan digunakan untuk uang digital bank sentral. Itu semua sudah direncanakan matang. 130 negara, termasuk Indonesia, sedang mempersiapkan. Pasti akan terjadi jika rakyat dan pemerintah diam saja. Viva Republik Indonesia, salam people power.